Baik, saya mulai untuk menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidhi masu farjil adami bibatinil kafi. Jadi sesuatu yang membatalkan wudhu yang kelima adalah menyentuh farji manusia. Farji artinya kemaluan ya, menyentuh kemaluan manusia. Dan hal-hal yang membatalkan wudhu yang kelima ini adalah yang terakhir ya. Jadi menyentuh kemaluan manusia, menyentuhnya dengan bagian dalam tangan atau telapak tangan ya, menyentuh dengan telapak tangan. Minafsihi baik miliknya sendiri, jadi kemaluannya sendiri, wa ghairihi atau kemaluan orang lain. Jadi yang menjadi titik tekan adalah kemaluan manusia. Jadi kemaluan sendiri juga batal, kemaluan orang lain juga batal. Zakaron au unsa, baik itu kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan. Sohiron, anak-anak, au kabiron atau dewasa. Jadi baik kecil ataupun besar ini hukumnya tetap membatalkan wudhu. Hayyan au maitan, baik masih hidup atau sudah meninggal. Alhasil sesuatu yang membatalkan wudhu yang kelima ini sangatlah luas sekali ya. Yang penting termasuk dari kemaluan manusia maka membatalkan wudhu. Walafdul adami sakitun fi ba'tinu sahil matni. Jadi seperti di pembahasan sebelumnya bahwa di sebagian redaksi terdapat kata adami dan di sebagian redaksi yang lain tidak terdapat kata adami. Jadi yang redaksi yang disarahi ini ada kata adami. Tapi di redaksi yang lain, di salinan yang lain hanya wa masu farjin bibatinil kafi. Tidak ada kata adami. Wa kata qauluhu wa masu halqati duburihi ail adami. Begitu juga di sebagian redaksi, di sebagian salinan tidak ada kata masu halqati duburihi. Jadi artinya masu halqati duburi adalah menyentuh bundaran dubur. Jadi bundaran dubur atau bundaran dubur itu ya, kemaluan yang belakang itu bundarannya juga membatalkan wudhu bila disentuh. Wa masu halqati duburihi el adami yang kudu alal qaulil jadid. Namun hukum batalnya wudhu seseorang jika menyentuh bundaran dubur itu menurut pendapat qaul jadid. Jadi di video awal-awal sudah saya jelaskan bahwa pendapat Imam Syafi'i ini yang terkenal ada dua, yaitu ada qaul jadid dan qaul qadim. Kalau qaul jadid artinya pendapat Imam Syafi'i yang beliau tulis di saat beliau sudah berada di Mesir. Jadi Imam Syafi'i akhir hayatnya beliau ada di Mesir. Ya, di saat beliau sudah berpindah ke Mesir itu, karangan kitab beliau itu dinamakan qaul jadid. Qaul jadid artinya pendapat yang baru. Dan sebelum itu beliau juga mengarang madhabnya di saat beliau masih di Irak, masih di Baghdad atau di Irak. Karangan yang masih di Baghdad itu dinamakan qaul qadim. Jadi ada qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim adalah qaul atau madhab beliau yang dikarang di Irak, dan qaul jadid adalah madhab beliau yang dikarang di Mesir. Di sebagian redaksi atau di sebagian salinan tidak terdapat kata masu halqati duburihi. Jadi ini hanyalah sebagian salinan yang ada di salinan takrib. Wa alal qadimi la yang kudu mashul halqati. Dan menurut qaul qadim, menyentuh bundaran dubur ini tidak membatalkan wudhu. Wal muradu biha multaqal manfadi. Yang dimaksud dengan halqati dubur, jadi dhamir ha kembali ke halqati dubur, adalah tempat bertemunya jalur ya, jalur kotoran. Manfat artinya jalur kotoran. Jadi tempat bertemunya tempat berakhirnya jalur kotoran yang berupa bulatan itu namanya halqatu dubur. Wa bi batinil kafi ar-rohatu ma'abutunil asobi. Yang dimaksud dengan bagian dalam telapak tangan adalah telapak tangan beserta jari bagian dalam. Jadi tidak hanya telapak tangan saja tetapi mencakup jari bagian dalam. Wa kharaja bi batinil kafi dhahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asabi'i wa ma bainaha.
Jadi tadi sesuatu yang membatalkan wudhu yang kelima adalah menyentuh kemaluan manusia menggunakan telapak tangan ya, menggunakan tangan bagian dalam. Itu maksudnya adalah telapak tangan dan juga jari bagian dalam. Jadi mengecualikan telapak tangan yang bagian luar dan juga pinggir-pinggir telapak tangan, juga mengecualikan ujung jari dan sela-sela antara jari. Jadi yang dikecualikan 4 ya. Yang dikecualikan dari bagian dalam tangan atau sesuatu yang membatalkan wudhu adalah 4 hal. Yaitu yang pertama bagian luar, yang kedua pinggir telapak tangan, yang ketiga ujung jari, yang keempat antara jari ya, sesuatu yang di antara jari, sela-sela jari. Fala naqdha bidzalika, maka bila menyentuh kemaluan seseorang dengan 4 pengecualian tadi, ba'da tahammuli yasir, setelah menekan sedikit, itu hukumnya tidak batal. Jadi menekan sedikit artinya untuk menentukan mana anggota yang membatalkan dan mana yang tidak itu dengan cara menambahkan tangan ke tangan yang lain. Jadi telapak tangan ditambahkan ke tangan yang lain dengan sedikit menekan, maka anggota yang tidak terlihat itulah yang membatalkan wudhu. Jadi saya ulangi, untuk menentukan anggota mana yang bisa membatalkan wudhu adalah dengan cara menempelkan tangan ke tangan yang lain, menempelkan telapak tangan beserta jari ke telapak tangan beserta jari yang lain dengan ditekan sedikit. Maka setelah ditempelkan, anggota yang tidak terlihat atau yang tertutup itulah yang bisa membatalkan wudhu jika digunakan untuk menyentuh kemaluan manusia. Dan yang terlihat itu tidak membatalkan bila digunakan untuk menyentuh kemaluan manusia. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Di video selanjutnya kita akan meneruskan tentang mujibatul ghusli atau hal-hal yang mengharuskan mandi. Cukup sekian video dari saya.